pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Gegara diputus cinta, seorang pria nekat lukai kekasihnya pakai senjata tajam di Balikpapan. Satu dari 2 pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Umum AW Syarani Samarinda sudah dipulangkan. Lihat kelihayan puluhan orang menggunakan sumpit dalam lomba menyumpit di Kutai Barat. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syarani Samarinda memastikan 1 pasien yang terkonfirmasi COVID-19 sudah dipulangkan. Ini setelah pasien tersebut dinyatakan sembuh dari paparan COVID-19. Sementara terkait penyakit penyertanya akan terus diawasi oleh tim medis. Sedangkan 1 pasien lagi hingga kini masih menjalani perawatan. Kondisi itu dipengaruhi oleh penyakit penyerta dari pasien tersebut. Dokter spesialis paru RSUD AWS menyatakan varian yang beredar saat ini merupakan turunan dari Omikron. Karakteristik gejalanya seperti demam tinggi, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, mata merah, hingga mual. Rumah sakit memastikan jika mereka telah menjalankan prosedur penanganan sesuai pedoman dari Otoritas Kesehatan Nasional dan Global. Saat ini kami sedang merawat 2 pasien, di mana kedua pasien tersebut baik dan stabil kondisinya. 1 orang karena penyakit komorbidnya sudah stabil dan keluhan respiratorinya sudah tidak ada lagi, hari ini sudah diperbolehkan pulang. Untuk pasien yang kedua, karena komorbidnya masih memerlukan penanganan, jadi kami masih merawat dan jika sudah keadaannya membaik, maka sudah boleh dipulangkan. Pihak rumah sakit juga mengingatkan kepada masyarakat agar tetap waspada. Bagi mereka yang mengalami gejala ringan yang menyerupai flu agar terus mengenakan masker. Selain itu, mereka juga meminta agar masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Menggunakan perahu dan melewati arus deras di Sungai Kelian, para polisi di Kutai Barat ini mendatangi lokasi tambang emas ilegal. Bertempat di Kampung Tutung, Linggang Bigung, Kutai Barat, polisi menangkap seorang pria sebagai koordinator penambangan. Polisi juga menyita 1 alat berat jenis ekskavator yang digunakan untuk menggali areal tambang. Polisi menyebut pengungkapan ini bermula dari aduan warga yang resah oleh aktivitas tambang emas yang diduga ilegal. Warga khawatir aktivitas itu akan merusak lingkungan, khususnya di daerah Sungai Kelian. Berkaitan dengan adanya isu yang telah berkembang di wilayah Kutai Barat, terkait dengan adanya dugaan aktivitas tambang ilegal, kami tim Satreskrim Polres Kutai Barat telah melakukan penyelidikan. Pada tepatnya hari Minggu, tanggal 8 Juni 2025, kami menemukan adanya dugaan penambangan emas ilegal, tepatnya di Sungai Kelian. Kami telah mengamankan beberapa orang dan 1 alat berat, dan kami telah menetapkan sebagai tersangka 1 orang yang peran sebagai inisial R sebagai koordinator di lapangan. Kami tetapkan tersangka dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara dengan pidana penjara paling maksimal 5 tahun dan denda 100 miliar.
Akibat perbuatannya, pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka itu dijerat pasal 158 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman 5 tahun penjara. Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat. Saat ini saya Rizal Jasmani Rohani dalam perkara yang disangkakan terhadap saudara ini. Barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 60 bungkus dengan berat 3.803 gram ini berasal dari tangan AL yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Barang bukti sabu-sabu ini dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air. Data dari kepolisian menyatakan jika narkoba tersebut didatangkan dari Nunukan dan rencananya akan diedarkan di Parepare, Sulawesi Selatan. Kepada penyidik, pelaku mengaku jika sudah 2 kali memesan dan mengirim sabu-sabu ke daerah lain. Sejauh ini, polisi masih berupaya mencari orang yang mengendalikan peredaran sabu-sabu itu. Jumlah barang bukti saya ingat dia tetap sama semuanya, 60 bungkus. 60 bungkus ya. Berapa disamarkan ke dalam ikan itu? Udah 2 kali juga ini yang kedua. Ini yang kedua. Oh, yang pertama lolos. Lewat kapal pel ini juga. Iya, sama. Modusnya sama semua. Jenjang waktunya dari yang pertama ke kedua itu? Jenjang waktunya 3 bulan. 3 bulan, 2 bulan kemarin. Sebelum kita amankan 2 sampai 3 bulan ya. Nanti ada orang kawal, orang parapan yang kendalikan juga nih, Bang. Bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu. Belum diketahui. Belum diketahui. Nah, untuk si AL ini hanya komunikasi sama si A. Selanjutnya, bubur sabu-sabu ini dibawa ke dalam kloset untuk dibuang. Itu dimaksudkan agar tidak ada lagi yang bisa memanfaatkan sabu-sabu tersebut. Kini tersangka terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.